Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma yassir wa la tu'assir. Mohon maaf baru mengupload video karena kesibukan yang tidak jelas. Nah, jangan lupa kalian subscribe channel Diki Expositron, follow juga Instagram @expositrondiki, dan juga silakan cek kolom deskripsinya sebelum dan sesudah menonton video ini. Barangkali aja ada ralat atau informasi yang belum tersampaikan di video. Nah, ini saya akan bahas adalah jalur SPMB atau PPDB yang sesuai untuk kalian sebagai pendaftar. Kalian jangan lupa bahwa saran terbaik itu berasal dari guru kalian di SMP atau di MTS. Dan juga minta saran juga kepada orang tua kalian. Nah, video ini bertujuan untuk memperkuat ketika kalian bimbang. Misalnya saya pilih jalur apa nih? Ini hanya penguat saja. Yang terbaik itu berasal dari guru SMP dan orang tua kalian. Nah, jalur ini saran-saran yang saya buat ini adalah berdasarkan peluang. Jadi berdasarkan daya tampung dan jumlah pendaftar. Maka dari itu ini hanya bersifat saran, tapi saran ini juga berdasar. Semoga kalian mengikuti saran ini, tidak apa-apa. Nah, kalian cukup misalnya apa sih jalur yang sesuai dengan saya, maka kalian cukup jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jika jawabannya tidak, maka kalian lanjut jawab ke pertanyaan selanjutnya. Sudah siap? Oke. Nah, kalian jawab apakah saya disabilitas dan tinggal di dekat sekolah tujuan? Jika iya, maka pilih jalur afirmasi disabilitas. Mohon maaf, barangkali kalian termasuk anak yang berkebutuhan khusus, maka jangan ragu-ragu untuk daftar jalur afirmasi disabilitas atau di afirmasi berkebutuhan khusus. Memang sih presentasinya paling kecil di antara yang lain biasanya. Nah, hanya saja tidak semua orang itu istimewa seperti kalian. Jadi jangan ragu-ragu untuk pilih afirmasi disabilitas. Karena memang setiap tahun dan di setiap sekolah cenderung afirmasi disabilitas itu nol atau hampir tidak ada yang daftar. Maka dari itu ketika kalian daftar, insya Allah kemungkinan besar kalian bisa diterima. Nah, bagaimana ketika kalian tidak disabilitas atau tidak berkebutuhan khusus? Maka jawab pertanyaan selanjutnya. Apakah saya punya prestasi kejuaraan minimal tingkat kabupaten? Tapi saat SMP ya, dan minimal tingkat kabupaten. Jika iya, maka pilih jalur prestasi kejuaraan. Kenapa? Karena tidak semua siswa atau pendaftar itu punya prestasi kejuaraan. Sedangkan ketika kalian punya tingkat kabupaten pada saat SMP, maka daftarlah menggunakan jalur prestasi kejuaraan. Walaupun presentasinya kecil, tapi yang daftar ke jalur kejuaraan juga sedikit. Peluangnya lebih besar dibandingkan kalian lewat jalur prestasi rapot. Selanjutnya, apakah saya anak guru dan tinggal di dekat sekolah tujuan? Jika iya, maka pilih jalur anak guru karena tidak semua anak merupakan pendaftar itu merupakan anak guru. Jadi manfaatkan ini, tapi ingat harus dekat dengan sekolah tujuan. Nah, apakah saya terdaftar di DTKS dan sebagai penerima bansos dan tinggal dekat tujuan? Jika iya, maka pilih afirmasi KETM. Nah, nggak terdata nih, maka kalau kalian dekat rumahnya, maka pilih jalur domisili. Afirmasi KETM dan domisili presentasinya biasanya lebih banyak jalur domisili, baik itu penerimaan maupun pendaftarnya. Maka itu ketika kalian punya terdata di DTKS, maka pilihnya afirmasi KTM, jangan domisili. Nah, selanjutnya apakah orang tua kalian mutasi kerja tapi udah 1 tahun ya, dan sekarang tinggal dekat dengan sekolah tujuan? Jika iya, pilih jalur mutasi. Tapi ingat ini mah presentasinya kecil. Dan yang terakhir, jika semua jawaban tidak, maka pilih jalur prestasi nilai rapot. Tapi nilai rapot kalian harus besar ya, agar bisa bersaing dengan pendaftar lain dan diterima di sekolah tujuan. Ini semua hanya saran, semua keputusan ada di tangan kalian.
pertimbangkan dengan baik karena kalian yang akan menerima konsekuensinya ketika diterima